Jalan-jalan ke Yogyakarta, tidak lupa membeli bakpia. Halo Sobat Rupiah tercinta, kembali lagi di podcast Perpustakaan Bank Indonesia. Saya, Intan Chandra Dewi, akan menemani Sobat Rupiah untuk menyimak podcast kali ini yang akan membahas topik yang luar biasa, yaitu tentang kebijakan BI Fast. Kira-kira BI Fast itu apa ya? Di sini sudah ada bintang tamu yang sangat spesial yang akan memberikan informasi terkait BI Fast yang tentunya dapat menambah wawasan Sobat Rupiah tentang kebijakan BI Fast itu sendiri. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Nindi. Halo Kak Nindi. Halo Intan, halo Sobat Rupiah. Oke, Kak Nindi, sebelum kita lanjut berbincang-bincang di podcast hari ini, ada baiknya nih Kak Nindi memperkenalkan diri, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, dipersilakan untuk Kak Nindi memperkenalkan diri ke Sobat Rupiah. Oke, makasih ya Intan ya. Jadi Sobat Rupiah, perkenalkan, nama saya Dinantiar Anditra, tapi Intan dan Sobat Rupiah bisa manggil saya dengan pendek aja, Nindi gitu, Kak Nindi aja ya, gitu ya. Jadi supaya masih berasa muda gitu, masih seumuran sama Intan gitu. Jadi manggilnya Kak Nindi aja supaya lebih akrab. Saya di sini ditempatkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali sebagai analis di tim implementasi kebijakan sistem pembayaran. Oke teman-teman, Kak Nindi ini merupakan orang yang sudah kompeten ya, sudah sesuai dengan bidangnya, dengan topik yang akan kita bahas tentang kebijakan BI Fast. Nah teman-teman Sobat Rupiah, ada fun fact-nya nih, selain menjadi pegawai di Bank Indonesia, Kak Nindi ini merupakan Putri Indonesia di tahun 2011. Wah, keren banget ya. Thank you. Cantik banget udah nih. Lama banget gitu ya, tahun 2011. Tapi masih tetap awet muda dan cantiknya. Oh, makasih dijaga. loh. Makasih. Jadi masih pantas ya seumuran sama Intan ya. Masih dong Oke, ya, masih mudah-mudahan. 17 tahun. Iya. Oke Kak Nindi, kita lanjut ke pembahasan topik kita tentang BI Fast. Oke. Nah, kalau dari Kak Nindi sendiri, menurut Kak Nindi BI Fast itu apa sih, supaya Sobat Rupiah di rumah juga tahu apa itu kebijakan BI Fast? Oke, jadi BI Fast itu tadi sebelumnya Intan bilang ya, Kak Nindi tuh orang yang kompeten di bidangnya. Nah, saya juga masih belajar di sini dan ini kebijakan yang baru sebenarnya dari Bank Indonesia, dan saya juga sebenarnya pada sharing pada hari ini kita juga masih dalam tahap belajar juga. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharing pada kesempatan kali ini bisa berguna dan bermanfaat ya bagi Intan dan juga Sobat Rupiah yang lainnya. Jadi kalau BI Fast itu jadi merupakan suatu infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memproses settlement transaksi sistem pembayaran, khususnya pembayaran yang retail itu di level nasabah. Jadi Bank Indonesia ini menyediakan BI Fast itu karena untuk melayani dengan cepat, mudah dan murah gitu infrastruktur yang disediakan Bank Indonesia ini dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi tentunya secara end to end. Dan BI Fast ini juga tentunya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan digital di Indonesia gitu. Nah, BI Fast ini juga merupakan suatu perwujudan dari blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 gitu. Nah, sebelum ke BI Fast ya, sebelum kita lebih jauh ke BI Fast itu kalau boleh saya ingin bahas terlebih dahulu terkait yang blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 atau yang biasa kita singkat BSPI 2025. Nah, jadi Bank Indonesia ini mengeluarkan atau menerbitkan ya suatu blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 ini sebagai arah atau guidance atau navigasi untuk sistem pembayaran khususnya di era digital ini untuk Bank Indonesia dan tentunya juga untuk industri sistem pembayaran. Nah, karena apa? Karena teknologi digital ini kan saat ini mempengaruhi berbagai aspek ya, termasuk untuk sistem pembayaran. Nah, maka dari itu Bank Indonesia sebagai otoritas di sistem pembayaran itu berdasarkan undang-undang ya, kami ingin menghadirkan sistem pembayaran yang tentunya sesuai tagline kita, Cemumuah. Nah, apa tuh? Intan udah pernah dengar belum Cemumuah? Pernah dong, sebagai anak Gen B tahu dong. Cemumuah, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Wah, keren banget. Ini
Gen B sejati ya. Gen B. Nah, itu sesuai tagline kita. Kita ingin menghadirkan sistem pembayaran di Indonesia yang cemuah, cepat, murah, mudah, aman dan handal. Itu maka dari itu Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 sebagai pedoman bagi Bank Indonesia dan juga industri jasa sistem pembayaran sebagai navigasi sistem pembayaran khususnya di era digital saat ini. Dan dalam BSPI 2025 itu ada beberapa target-target dan juga milestone yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia. Salah satunya BI Fast ini. Gitu. Jadi memang sudah searah dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. BI Fast ini. Wah, gitu. Keren ya Sobat Rupiah. Nah, tadi Kak Nindi sempat nyinggung nih bahwa BI Fast itu merupakan salah satu sistem pembayaran retail nasional. Nah, kemudian kalau dari Kak Nindi sendiri, apa sih yang membedakan BI Fast dengan sistem pembayaran retail lainnya seperti SKNBI dan juga RTGS itu? Oke, jadi memang ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya, khususnya dari masyarakat, dari media. Jadi sebenarnya kan kayaknya hampir-hampir sama ya, SKNBI, RTGS, BI Fast gitu. Nah, tapi memang ada perbedaannya. Memang kalau misalnya ketiganya ini, BI Fast, RTGS dan juga SKNBI itu adalah suatu infrastruktur sistem pembayaran yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang disediakan oleh Bank Indonesia. Nah, tapi perbedaannya di sini bisa kita lihat dari pertama nominalnya. Jadi kalau BI Fast dan SKNBI itu khususnya diperuntukkan untuk memproses transaksi-transaksi retail atau yang nominalnya relatif kecil. Nah, kalau BI Fast itu maksimal 250 juta untuk sekali transaksi dan SKNBI maksimal 1 miliar per transaksi. Nah, kalau misalnya RTGS ini biasanya untuk memproses transaksi-transaksi dengan nilai yang lebih besar. Jadi minimal 100 juta itu biasanya diproses melalui RTGS. Nah, itu perbedaannya. Lalu yang kedua dilihat dari jam operasional. SKNBI dan RTGS itu biasanya memiliki jam operasional. Biasanya dari jam 7.30 sampai jam 16.30. Nah, tapi kalau misalnya BI Fast ini real time. 24/7. Jadi ibaratnya kayak never sleep ya. Jadi Intan mau transfer dana kapan aja atau mau bertransaksi kapan aja, itu dananya bisa langsung masuk kepada penerima gitu. Jadi hanya dalam waktu 25 detik itu dananya udah bisa langsung masuk itu melalui BI Fast ini. Jadi itu salah satu bagian dari yang cepat tadi ya. Cemuah itu cepatnya di sana gitu ya. Real time, jadi dananya bisa masuk. Nah, kalau misalnya perbedaannya lagi dilihat dari kanalnya. Jadi kalau RTGS dan SKNBI itu hanya bisa diakses melalui counter bank, teller, mobile banking, internet banking. Nah, kalau BI Fast ini dia bisa diakses melalui 4 yang tadi saya sebutkan, counter bank, teller, internet banking, mobile banking, dan juga ini masih dalam tahap pengembangan sih, tapi kedepannya BI Fast ini bisa memproses untuk transaksi melalui kanal lainnya seperti KRIS, ATM, dan juga EDC. Gitu. Jadi kanal pembayaran yang bisa dilayani oleh BI Fast ini lebih luas daripada SKNBI dan juga RTGS. Dan yang keempat, kalau misalnya kita lihat dari perbedaannya lagi dari segi instrumen pembayaran. Kalau SKNBI dan RTGS itu hanya bisa memproses untuk instrumen pembayaran transfer kredit dan juga transfer debit gitu ya. Kalau RTGS khusus untuk transfer kredit atau individual ya, masing-masing antar rekening. Kalau misalnya BI Fast itu selain bisa untuk transfer kredit, transfer debit, ke depan juga bisa melayani instrumen pembayaran misalnya ATM, kartu debit, kartu kredit, dan juga uang elektronik gitu. Jadi layanannya itu lebih luas ya, baik dari segi instrumen pembayaran dan juga kanal pembayaran. Wah, keren banget ya Sobat Rupiah penjelasan dari Kak Nindi tentang BI Fast yang tentunya menambah insight kita tentang kebank sentralan khususnya di bidang kebijakan sistem pembayaran retail nasional. Wah, kita juga sudah mendapatkan wawasan baru bahwa BI Fast ini hadir di tengah masyarakat yang mana ini sistemnya 24 jam, never sleep kayak gitu. Keren. Oke. Nah, berbicara tentang kehadiran BI Fast ini di tengah-tengah masyarakat,
masyarakat, apa sih Kak manfaat yang bisa masyarakat itu sendiri rasakan dengan adanya kebijakan BI Fast ini dari Bank Indonesia? Oke, jadi memang manfaatnya sangat banyak ya dengan adanya BI Fast ini, karena memang latar belakang Bank Indonesia menghadirkan BI Fast ini kenapa sih sebenarnya? Kalau saya bisa mundur dikit nih, ingin menjelaskan sedikit, memang BI Fast ini merupakan suatu jawaban dari kebutuhan masyarakat yang di era digital saat ini yang maunya sekarang serba cepat gitu kan ya. Intan aja kirim foto atau video melalui WhatsApp itu kan sangat cepat gitu ya, bisa langsung hanya dengan sepersekian detik itu bisa masuk kepada penerima WhatsApp di teman atau keluarga Intan. Nah, begitu juga dengan sistem pembayaran, masyarakat pun juga saat ini tuh tuntutannya harus serba cepat, gimana cara menghadirkan sistem pembayaran yang memang cepat tapi tetap aman gitu ya. Itu dia BI Fast itu memang hadir di tengah masyarakat untuk menjawab tuntutan masyarakat di era digital saat ini. Dan sesuai tagline kita tadi, Cemumuah. Nah, itu sebenarnya sudah apa ya, tersurat di sana tuh untuk manfaatnya BI Fast itu apa. Nah, yang pertama cepat, seperti yang tadi saya sampaikan ya, cepat 24/7 kita ya, real time, dana masuk seketika hanya dengan waktu 25 detik ke penerima. Lalu yang kedua, mudah gitu ya. Mudahnya kenapa? Karena BI Fast ini, nah ini satu nih yang unik, karena BI Fast ini bisa menggunakan proxy address. Apa itu proxy address? Itu adalah suatu alternatif selain nomor rekening. Gitu. Jadi Intan atau sobat rupiah lainnya itu tidak perlu mengingat-ingat nomor rekening yang panjang itu, tapi bisa melalui nomor handphone atau email. Gitu. Tapi nomor handphone atau emailnya harus didaftarkan ke bank ya. Gitu. Jadi bisa menggunakan alternatif selain nomor rekening untuk tujuan pengiriman dana atau tujuan transaksinya. Gitu. Yang ketiga adalah murah. Kenapa? Karena sebagai infrastruktur publik, Bank Indonesia ini menyediakan layanan yang sangat murah, hanya 2.500 sekali 2.500. Wah, iya, keren. Biasanya ya kita kan kemarin kalau misalnya transfer antar bank ya di angka 6.500 gitu ya. Dan ini juga lebih murah daripada SKNBI dan RTGS gitu ya. SKNBI 2.900. Nah, tapi BI Fast ini hadir ke tengah masyarakat dengan menyediakan layanan yang murah, yaitu cuma 2.500. Dan itu maksimal ya. Itu maksimal. Jadi Bank Indonesia menentukan harga yang maksimal 2.500 kepada para peserta. Jadi peserta di sini maksudnya perbankan itu maksimal hanya boleh men-charge ke nasabah itu sebesar 2.500. Dan tergantung banknya, bisa juga mereka men-charge lebih murah ya daripada 2.500. Di bawah 2.500 itu. Jadi tergantung banknya. Banknya. Jadi ini sangat efisien sekali karena murah. Dan itu yang ketiga, murah ya. Yang keempat adalah aman. Kenapa? Karena BI Fast ini dilengkapi dengan fitur fraud detection system dan juga anti money laundering dan counter terrorism financing. Nah, gitu. Jadi fitur-fitur keamanannya itu sudah dijamin oleh Bank Indonesia. Tentunya BI Fast ini aman, suatu layanan sistem pembayaran atau infrastruktur sistem pembayaran, settlement sistem pembayaran yang aman. Gitu, untuk masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, handal. Kenapa? Karena tadi BI Fast ini melayani berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang sangat luas gitu ya. Itu melebihi fitur-fiturnya juga sangat banyak dan lebih handal daripada SKNBI dan juga RTGS tentunya. Maksudnya fitur-fitur yang dihadirkan oleh BI Fast ini lebih lengkap. Nah, gitu. Dan ya sih itu tadi untuk efisiensi dan kemudahan dari penggunaan layanan BI Fast itu sendiri. Berarti memang benar-benar pas banget ya sama implementasi dari tagline Cemumuah itu sendiri. Cepat. Jadi nasabah ataupun peserta dari BI Fast ini tidak perlu menunggu sampai esok hari atau menunggu jam kerja, hanya cukup menunggu sepersekian detik aja, real time teman-teman. Itu udah langsung masuk dananya. Kemudian ada mudah itu teman-teman bisa menggunakan nomor telepon dan juga email yang sudah didaftarkan tentunya teman-teman, dan tidak perlu mengingat nomor rekening lagi seperti itu. Murah, itu maksimal cuma Rp2.500. Jadi bisa di bawah itu ya Kak ya untuk pembayarannya. Iya, itu tergantung perbankannya. Tergantung perbankan. Kemudian ada aman karena sudah ada berbagai sistem dan juga fitur keamanan yang dimiliki tadi
tadi sempat Intan dengar juga ada anti money laundry. Jadi kayak istilahnya tidak adalah istilahnya untuk pencucian uang ya, kayak ini sudah benar-benar aman banget. Sudah ada sistem pengamanan yang bisa terpercaya kayak gitu. Dan yang terakhir ada handal. Itu bisa di level pelayanan dan juga kanal di berbagai macam ya instrumen. Iya, betul itu banget. istilah kalau misalnya sekarang kan kita lagi menggalakkan kris ya Kak ya. Itu berarti kita bisa menggunakan itu Kak. Ya, kedepannya ya Intan ya. Jadi nanti ini masih dalam tahap pengembangan BI Fast secara bertahap, dan nanti kedepannya BI Fast ini bisa digunakan untuk layanan kanal pembayaran menggunakan kris juga. Keren banget ya teman-teman ya, berarti memang benar-benar bermanfaat dan memang Bank Indonesia itu sudah merancang berbagai kebijakan yang tentunya dapat membantu dan juga mensupport masyarakat khususnya di bidang sistem pembayaran kayak gitu. Oke Kak, nah sebelum kita memasuki segmen akhir nih Kak, kira-kira menurut Kakak sendiri kenapa sih BI Fast itu bisa matok harga yaitu lebih murah ya dari sistem pembayaran retail lainnya? Oke, jadi BI Fast ini kan memang disediakan oleh Bank Indonesia ya, dan tentunya Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan skema harga dari BI Fast tadi. Dan dalam menentukan skema harga, Bank Indonesia mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama itu adalah mempertimbangkan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Itu berdasarkan undang-undang. Dan yang kedua, Bank Indonesia ingin menyediakan suatu infrastruktur publik khususnya di sistem pembayaran yang bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi ini untuk mendukung sistem pembayaran yang cemumuah tadi. Iya. Dan yang ketiga, Bank Indonesia ingin mendukung percepatan atau akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang tentunya saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi Bank Indonesia ingin mendukung pemerintah untuk semakin mempercepat ekonomi dan keuangan digital di Indonesia supaya kita tidak kalah nih dengan negara-negara lainnya gitu. Dan ada lagi sih, ada 5 prinsip lagi sebenarnya di mana Bank Indonesia menetapkan skema harganya. Yang pertama itu tadi kita ingin menyediakan infrastruktur publik yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, bagaimana kita menyediakan BI Fast ini memberikan manfaat untuk ekonomi tentunya, manfaat yang luas gitu ya untuk ekonomi negara kita. Dan yang ketiga, kita ingin menjaga keberlangsungan industri, khususnya industri di jasa sistem pembayaran, dan kita juga ingin menjaga kompetisi dan juga inovasi gitu ya, supaya mereka tetap sustain ada di negara kita. Dan yang kelima atau yang terakhir, kita ingin memperluas akses kepada masyarakat, karena dengan adanya BI Fast ini kita juga ingin mewujudkan inklusi keuangan. Gitu. Jadi untuk masyarakat atau orang-orang yang belum tersentuh oleh layanan jasa keuangan formal ya, gitu, sebagai atau yang kita sebut di sini unbanked people gitu ya, yang belum tersentuh oleh jasa keuangan formal, dan juga UMKM gitu ya. Diharapkan mereka semua kelompok-kelompok masyarakat tersebut itu bisa menikmati dari jasa layanan sistem pembayaran yang tentunya mudah dan murah ini tadi. Gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya Bank Indonesia itu hanya menetapkan atau men-charge harga ya untuk peserta itu hanya Rp19 aja loh Intan. Gitu. Jadi hal itu tuh sebenarnya dilakukan oleh Bank Indonesia supaya apa? Supaya bisa mengurangi beban para peserta atau peserta perbankan tadi untuk men-charge kembali ke nasabahnya masing-masing. Gitu. Jadi diharapkan memang kedepannya BI Fast ini berdasarkan nanti kita akan evaluasi ya. Bank Indonesia akan mengevaluasi secara bertahap di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran tentunya di Bank Indonesia kantor pusat itu akan melakukan evaluasi secara bertahap, dan siapa tahu nanti ke depannya bisa lebih murah daripada 2.500 itu tadi gitu. Karena kan memang sudah sangat murah dan efisien, dan kita mainnya di volume transaksi gitu ya. Jadi diharapkan dengan nominal transaksi atau biaya transaksi yang murah tadi yang hanya 2.500 itu tadi, volume transaksi sistem pembayaran itu semakin meningkat di masing-masing perbankan. Gitu. Jadi itu bisa menjadi ini juga ya, maksudnya
pendapatan juga kan bagi perbankan gitu. Kalau misalnya volume transaksinya semakin meningkat, itu bisa meningkatkan pendapatan juga untuk perbankan. Itu tadi makanya kita juga tujuannya ingin menggandeng industri jasa sistem pembayaran supaya lebih sustain dan mereka juga berkompetisi secara sehat gitu ya, dan tetap berinovasi gitu. Mereka kita dorong terus gitu untuk melakukan inovasi untuk memberikan layanan sistem pembayaran yang terbaik kepada masyarakat atau nasabahnya masing-masing. Seperti itu. Berarti dengan hadirnya BI Fast ini secara tidak langsung kita sudah bersinergi ya dengan pemerintah Kak untuk menjaga istilahnya kompetisi dan juga inovasi. Seperti itu untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan. Iya, keberlanjutan dari industri jasa sistem pembayaran tadi. Wah, keren banget ya. Berarti sudah memang dirancang dengan sedemikian rupa untuk istilahnya memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya di bidang sistem pembayaran seperti itu. Wah, keren. Dengan biaya murah dan juga bisa meningkatkan volumenya Kak ya. Seperti itu. Wow. Keren banget ya Sobat Rupiah. Jadi banyak sih sebenarnya dengan adanya manfaatnya. Memang sudah benar-benar dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Seperti itu ya Kak ya. Nggak hanya masyarakat tapi juga industri. Di industri, di perbankan, dan juga kita ingin menghadirkan manfaat juga. Itu tadi bisa meningkatkan volume transaksi dan juga pendapatan gitu ya bagi industri, dan juga tentunya pada akhirnya akan memberikan kemudahan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau nasabah. Wah, keren banget. Tepuk tangan nih buat Bank Indonesia khususnya Sobat Rupiah. Kak, kita memasuki segmen akhir nih. Untuk sebagai istilahnya pertanyaan penutup. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Nindi untuk Sobat Rupiah di rumah ataupun masyarakat luas berkaitan dengan kebijakan BI Fast ini? Jadi sebenarnya saya ingin berbicara umum dulu mengenai revolusi di sistem pembayaran itu tadi. Maksudnya selama mungkin 1 dekade ini kan Intan juga udah bisa lihat ya kalau misalnya, dan apalagi dengan adanya teknologi digital yang hadir di kehidupan kita yang mempengaruhi berbagai aspek di dalam kehidupan kita, termasuk di sistem pembayaran sendiri. Itu dia tadi ternyata kami melihat, Bank Indonesia melihat sebagai otoritas di sistem pembayaran itu banyak peran-peran di dalam sistem pembayaran yang muncul nih, baik di level industri gitu ya. Dan maka dari itu Bank Indonesia sebagai otoritas kami ingin membuat atau membentuk suatu integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang cemumuah tadi gitu ya, karena pada ujung akhirnya ini adalah untuk kemudahan untuk masyarakat gitu, dan keuntungan atau memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Dan tadi itu kita di Bank Indonesia memiliki BSPI atau Blueprint Sistem Pembayaran 2025. Ada milestone yang ingin kita tuju untuk menghadirkan sistem pembayaran tentunya khususnya di era digital saat ini, dan BI Fast itu merupakan salah satu bagian dari BSPI 2025 tadi. Dan sebenarnya tujuan BI Fast di sini yang ingin dicapai itu tadi ya, kalau misal boleh saya rangkum, kami ingin mendorong konsolidasi di industri gitu ya. Dan yang kedua, kita ingin mendukung inklusi keuangan tadi ya, seperti kita ingin reach unbanked people atau masyarakat atau para UMKM gitu ya, supaya mereka semua bisa menikmati jasa layanan sistem pembayaran yang cemumuah tadi gitu. Dan selanjutnya kita juga ingin menselaraskan untuk kebijakan Bank Indonesia ke depan gitu. Jadi BI Fast ini merupakan suatu game changer gitu ya, kalau misalnya kita bisa katakan game changer untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bank Indonesia selanjutnya, baik di bidang sistem pembayaran maupun di moneter, makroprudensial dan sebagainya gitu. Jadi game changer ini BI Fast ini merupakan suatu game changer yang bisa menghubungkan gitu ya, atau membuka jalan kepada kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ke depan. Misalnya nanti kita ada kebijakan untuk cross border payment system. Ini salah satu sistem yang harus dimiliki tentunya oleh Indonesia juga untuk menjadi jembatan untuk kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ke depannya. Dan tentunya yang terakhir kita ingin mendukung suatu pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang itu tadi 3, integrated, interoperable
dan juga interconnected. Itu bagaimana ketiganya itu interoperable, interconnected, dan juga integrated itu kita ingin capai di bidang sistem pembayaran. Itu tadi semuanya itu tentunya untuk mendukung keberlangsungan sistem pembayaran di era digital saat ini, dan tentunya untuk mendukung pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital dan untuk pemulihan ekonomi nasional. Iya, untuk negara kita tercinta Indonesia gitu, Raya. Indonesia. Oke, Sobat Rupiah, wah, keren banget ya edukasi dan juga pemaparan dari Kak Nindi berkaitan dengan BI Fast itu sendiri. Wah, terima kasih banyak nih Kak Nindi. Pemaparannya udah keren banget. Kita juga teredukasi berkaitan dengan kebijakan BI Fast yang sudah dihadirkan oleh Bank Indonesia, yang mana kita juga sudah mendapat beberapa insight baru tentang manfaatnya, kemudian perbedaannya dengan sistem pembayaran lainnya itu seperti apa, dan juga berkaitan dengan mengapa BI Fast ini bisa memberikan biaya yang murah untuk transaksinya seperti itu. Dan satu lagi nih Intan, habis ini Intan bisa langsung gunakan BI Fast gitu ya, karena kalau misalnya Intan punya pasti punya rekening ya di bank dan mobile banking, itu ada tuh udah langsung bisa dilihat transfer dana. Misalnya kita mau transfer dana itu ada pilihan BI Fast gitu. Nah, segera gunakan aja gitu, karena memang itu merupakan suatu opsi sih, pilihan kepada masyarakat gitu ya untuk bertransaksi atau melakukan transfer dana gitu. Tapi memang tentunya dengan BI Fast ini lebih cemumuah tadi gitu. Jadi merupakan pilihan yang terbaik lah untuk masyarakat dan juga nasabah. Dengan maksimal transaksinya 250 juta ya Kak ya. Dengan biaya transaksi 500 maksimal. Wah, keren banget. Diingat ya Sobat Rupiah, itu sudah diberikan informasi secara langsung oleh Kak Nindi berkaitan dengan BI Fast. Oke, Sobat Rupiah, kita sudah menyaksikan dan juga menyimak secara bersama itu edukasi tentang BI Fast oleh Kak Nindi, putri Indonesia kita yang sangat cantik ini. Aduh, mantan ya, itu udah zaman lalu gitu ya. Walaupun mantan tapi masih tetap glowing Kak. Auranya masih kalau Intan nih calon gitu ya, calon putri Indonesia. Amin Kak, amin. Harus ada perwakilan Bali. Baik Sobat Rupiah, yang mana BI Fast ini hadir untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menyediakan layanan transfer dana berkaitan dengan memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat 24 jam per 7 hari. Seperti itu, yang mana hal ini sangat sesuai dengan konsep cemumuah tadi ya Kak ya. Tagline kita cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Oke, terima kasih banyak Kak Nindi. Kita sudah berbincang-bincang lumayan ya Kak ya, dapat insight baru tentang BI Fast ini. Nah Kak, tadi kita awali dengan pantun. Kurang afdal nih rasanya kalau kita nggak tutup dengan pantun. Mainkan Intan. Intan mulai ya Kak ya pantunnya. Nanti dijawabin ya, cakep. Iya, cakep. Biar lebih terasa nih. Pergi ke pasar membeli rambutan. Cakep. Tidak lupa membeli buah pepaya. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan podcast perpustakaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you ya Intan ya. Iya, terima kasih Kak Nindi dan juga Sobat Rupiah yang ada dimanapun. Semoga hal yang sudah kita sampaikan hari ini di podcast kita kali ini tentang BI Fast dapat memberikan manfaat, khususnya tentang wawasan kebijakan dari Bank Indonesia. Untuk itu kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.